Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftak edisi 26 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftak edisi 25 Agustus edisi kemarin. Ada lumayan banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan nanti bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftalk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG berhasil mengalami kenaikan di atas 7.600 dan tutup di atasnya di 7606. Tadi saya lihat sempat naik di sesi terakhir 7619, di mana target yang kami tetapkan adalah area 7613, itu adalah batas atasnya, dan penutupan bisa dikatakan penutupannya berada di area tersebut lah. Ya. Meskipun pergerakan ini masih naik, kami perlu mengingatkan baik-baik seperti yang kemarin-kemarin minggu lalu dan sebagainya, bahwa ketika IHSG sudah mengalami kenaikan yang signifikan seperti sekarang ini, atau sudah berada pada puncak kenaikan, ini adalah waktu yang baik, waktu yang tepat untuk mengkondisikan portofolio, baik itu investasi juga trading. Yang over position dikurangin, yang over diversifikasi dirampingkan. Ini adalah sebuah SOP ketika market sudah pada titik naik. Seperti halnya wajarnya market akan terjadi penurunan, dan nanti ketika terjadi penurunan kita akan lebih siap, kita tidak lagi stres, kita tidak lagi panic selling dan sebagainya. Itu yang kita antisipasi. Market itu adalah soal antisipasi. Jika kita tidak atau lalai melakukan antisipasi, kemungkinan hasilnya tidak akan baik. Itulah yang saya hanya bisa lakukan, mengingatkan, karena kontrol uang, kontrol portofolio ada di tangan Anda masing-masing. Jadi Anda yang tahu bagaimana kondisinya dan Anda yang tahu bagaimana memperbaikinya, gitu. Jadi kalau Anda member, konsultasikan sesering mungkin portofolio Anda kondisi seperti apa, bagaimana cara agar nanti ketika market crash, market turun ataupun koreksi wajar ataupun apapun yang terjadi ke depan, Anda tidak menyebabkan mengganggu pikiran, mengganggu. Itu yang kita hindari, karena kesehatan itu nomor satu. Portofolio itu jangan sampai membuat kita stres, apalagi sampai sakit, masuk rumah sakit, buat apa, Jadi itulah yang sering kali saya selalu ingatkan, kenapa kok kita ada update IHSG setiap hari untuk memberikan gambaran kondisi saat ini, agar Bapak Ibu bisa menyesuaikannya. Kita tidak trading IHSG, tetapi dengan tahu IHSG seperti apa, kita menjadi tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Jangan sampai menunggu tiba-tiba ada berita kemudian paginya panic selling. Nah, tuh. Kemudian setelah panic selling besoknya naik. Nah, meeng gitu. Oke. Jadi masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Kita langsung masuk ke pembahasan saham, Baik, mau analisa untuk saham GJTL secara teknikal, apakah masih bisa menembus 1400-an? Oke. Kebetulan hari ini kita melakukan distribusi, Jadi saham ini di Bulls Hunter, salah satu layanan terbaru kami. Hari ini mendistribusikan karena memang saham ini sudah berada di target pertama, kita masih distribusikan sebagian. Apakah ini ke depan masih akan naik lebih jauh? Ya, tentu saja. Gitu. Ini masih dalam tren dan pola rounding ini masih akan dibentuk, dan kemungkinan besar sekali lagi, kemungkinan besar proses menuju ke 1400, 1490 atau mungkin bisa lebih tinggi lagi dari itu, karena ini pola berkelanjutan, tentu saja ini merupakan proses, mungkin besok terjadi koreksi dulu di 1300, tetapi seperti inilah. Karena saham itu tidak terus-terusan naik ataupun terus-terusan turun gitu, Kalau dia trennya naik, belum tentu naik terus-terusan, ada koreksi dulu, ada naiknya. Yang jelas ini masih
masih mengarah ke atas 1400. Oke, kita lanjut. Pak minta dibahas fundamental emiten data. Apakah layak buat invest? Apa sudah ada datanya di TradingView? Kalau belum ada datanya bisa dibahas teknikalnya saja. Oke. Ini juga hari ini kita kebetulan kita trading ya, tapi ini pertanyaan investasi. Kita cek dulu bagaimana fundamentalnya. Nah, ini data sebelum IPO ya, karena IPO-nya ini tahun ini bulan Mei atau kuartal 2. Ya kan? Berarti yang kita anggap adalah kuartal 3. Artinya data yang ada ini data yang sebelum dia IPO. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa merekomendasikan saham yang baru IPO. Kecuali data setelah IPO. Misalkan dia IPO kuartal 2 kemudian kuartal 3-nya udah ada datanya, kita bisa lihat lebih baik atau lebih buruk. Nah, itu kita bisa memberikan gambaran gitu loh. Ya, jadi karena datanya memang ada, secara margin bagus, tetapi ini adalah kita anggap ini lemah datanya. Sorry to say ya, kita nggak bisa bilang ini data yang kita anggap valid. Tetapi ya kalau Anda mau bisa lihat ini marginnya bagus ya, 25-36%. Ya, jelas ini data sebelum IPO. Banyak ya IPO sebelum IPO bagus laporannya, yang setelah IPO nggak tahu kinerjanya seperti apa jadinya gitu loh. Jadi itu yang kita harus make sure, kita harus bisa kalkulasikan, dan itu adalah data yang setelah dia menjadi perusahaan publik gitu ya, kan ada auditnya dan sebagainya. Nah kalau ya mungkin laporan sebelum IPO itu kita anggap masih data yang lemah. Pertumbuhan ya jelas ini pertumbuhan yang signifikan ya. Kemudian secara kuartalan ini juga terlihat ada peningkatan. Nah, bagaimana teknikalnya? Kebetulan hari ini lumayan signifikan kenaikan hari ini PTR ya. Semoga akhir bulan bisa growth 5% gitu ya. Kita kemarin beli kemudian kita coba cek potensi teknikalnya ya. Oke, kita kemarin hari Jumat tanggal 23 ya. Ini ya. Nah, kita lihat cek ini ya. Target 440 sampai dengan 490. Setelah kita beli ya memang kebetulan naik. Ya, kebetulan hari selanjutnya ya, bukan langsung naik ya. Sempat juga nggak naik, sempat turun ke 414. Barulah di hari ini data ya, kita syukuri hari ini mengalami kenaikan. Nah, targetnya 490 ini adalah target terdekat ya. Saya rasa ini pola rounding yang bisa bisa dikatakan bisa berkelanjutan, karena kalau rounding ini sebenarnya adalah pola yang bisa dikatakan pola yang menandakan sebuah tren itu bergerak lanjut naik atau trennya berlanjut. Secara teknikal ini bisa ke atas 500 seharusnya tidak sulit, karena memang saham ini cukup ringan ya. Saya tidak mengentengkan, bukan, tetapi ya kalau kita bandingkan dengan emiten yang lebih besar tentu saja cost-nya harus besar ya. Kalau ini ya bisa dikatakan termasuk ke dalam kategori saham dalam tanda kutip, mohon maaf, gorengan gitulah ya. Karena memang saya perhatikan transaksinya cukup cepat gitu ya. Kenaikan hari ini pun juga kami sarankan juga exit dulu, karena bukan berarti saham langsung ke atas 500 ya. Nanti mungkin ada proses juga koreksi dan sebagainya. Yang jelas secara teknikal rounding ini menandakan tren naik ini masih akan berlanjut ke depan ke atas 500 ya, mungkin bisa ke 560-an atau bahkan ini ke ekstensi lanjutannya bisa di atas 700 gitu ya. Tapi sekali lagi ini untuk investing saya masih belum rekomen, karena data setelah IPO-nya belum ada. Data sebelum IPO-nya sudah ada di TradingView, cuma data setelah IPO ini belum ada. Ya kuartal 3 memang belum ada yang bikin laporan ya, tentunya karena belum gitu. Kita tunggu aja. Ya nanti mungkin setelah laporan kinerjanya keluar tiba-tiba laporannya jelek atau seperti apa, terus sahamnya plung gitu kan, nggak tahu kita ya.
Ya, jelas kita belum berani merekomendasikan karena investasi itu adalah soal kenyamanan, ketenangan dalam hold, ya. Jadi tidak takut besok, aduh lapornya tiba-tiba begini begitu gitu, karena tidak bisa dikalkulasi, ya. Gitu. Oke. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang join peer ataupun peers kemudian konsultasi saham IPO kita nggak bisa jawab, ya anggap saja kita nggak bisa jawab, itu aja ya, daripada kita nanti salah. Oke, semoga menjawab. Tolong bahas BNI untuk swing, apakah masih ada kesempatan untuk masuk sekarang atau sekarang sudah relatif di pucuk sehingga risiko downside lebih besar dari potensi upside? Terima kasih atas pembahasannya yang amat jelas. Terus kemudian ini ada yang kalau dari grafik masih sempat sih untuk masuk, karena kalau bisa sabar pasti bakal, nggak boleh bilang pasti itu. Kalau kami nggak boleh, kalau Anda mau bilang pasti nggak apa. Ini bukan fixed income ya, saham itu adalah aset berisiko tinggi ya, sekalipun apapun sahamnya ya bakal nembus harga. Nggak ada yang bisa memastikan, nggak ada, ya kan? Gitu. Kalau kita lihat kemarin pembahasan terakhir dia sudah di atas 5.000 seperti ini, dan bahkan di bull standard pun sudah bersih gitu karena dia sudah mencapai 0,6. Mungkin saham ini bisa melanjutkan kenaikan ini hingga 0,7 di 5.800. Nah, risk itu bisa dibatasin meskipun saham ini mungkin kami anggap sudah sangat tinggi karena kami, mohon maaf, kita beli sudah di bawah. Ya, pasti ini menjadikan kita sedikit ada subjektif gitu ya. Oh, karena dia punya modal di bawah di 4.000 berapa? 4.500 atau 4.400. Kemudian bilang saham 5.500 ini sudah terlalu, iya bisa seperti itu. Tetapi yang kita bisa bilang adalah saham ini apakah masih ada potensi kenaikan dan berapa besar kenaikannya, dan nantinya Anda bisa proteksi risikonya seberapa besar gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari sini 0,7. Tadi kan kita lihat di situ ada di sini ya 5.800 itu 5%. Oke, untuk BNI itu besar. Sekali lagi, untuk BNI dalam kondisi normal seperti sekarang itu besar ya, tidak bisa disamakan dengan kondisi bulan Juni ketika kita dapat harga bawah, tidak bisa karena ini kondisinya sudah ISG sudah tinggi, ya kan? Kalau dia naiknya hingga 10% seperti kita beli ya repot juga, ya kan? Nah, kemudian kalau kita mungkin kalau Anda mungkin plannya jangka pendek menengah, Anda bisa kok saham ini bisa ke atas 6.000, tapi saya tidak bilang pasti. Karena wave B, wave B, ya. Kenapa kok ini bisa bilang wave B, gitu kan? Karena ini tren akselerasi sudah dipatahkan seperti ini, sehingga kok ada potensi dia seperti ini, ya kan? Meskipun ya bisa saja sejajar, ya, gitu. Nah, ini seperti ini ya, pola yang memang ya bisa membuat kita sedikit bisa memberikan gambaran ke depan. Mungkin ini bisa berulang, artinya gap ini bisa ditutup ya, itu menjadi berapa? 10%. Nah, tapi menurut saya dengan posisi ISG saat ini akan butuh waktu untuk ke sana, mungkin di akhir tahun. Makanya saya bilang saya nggak mau bilang ini jangka pendek, ya mungkin dalam beberapa bulan. Ya bagusnya kalau besok ya nggak apa-apa, tapi secara teknikal seperti itu ya. Seperti ini ya, dia drop di 2018 seperti yang saya bilang kemarin kita cerita masalah crash di 2018, sedikit koreksi ISG. Nah, ini salah satu juga saham yang dulu ya. Nah, ini prosesnya ini berapa bulan ya, Oktober sampai dengan Mei. Itu berapa bulan? Anda hitung sendiri ya. Nah, demikian pembahasannya. Jadi risknya ya Anda bisa proteksi kok di 5.200. Artinya itu 5%. Tapi apakah worth atau tidak itu Anda bisa menilai sendiri sesuai dengan selera Anda, sesuai dengan parameter atau syarat-syarat trading yang Anda gunakan dalam seharian Anda. Dan setiap orang nggak harus buat sama seperti PTR misalkan 5%, TP harus bisa di atas 10%, kan nggak selalu seperti itu. Ada orang-orang yang hanya trading saham blue chip ya nggak bisa ngikutin seperti itu. Tentunya mereka akan menggunakan ya 1-2%, 3% sudah cukup karena mungkin secara capital juga besar, mungkin ya relatif besar gitu ya. Saya nggak bilang pasti loh ya, sekali lagi kita tidak
bilang pasti dalam memprediksi. Namanya prediksi bisa benar dan juga bisa salah. Itu kode etiknya seperti itu ya. Ini bukan fixed income. Oke. Mohon bantuan analisa CPIN untuk swing. Untuk swing. Oke. Sekarang swingnya sedang berjalan swing turun ya. Jadi saham ini konsolidasi ya. Relatif konsolidasi yang mana gitu ya. Kita harus tunjukkan. Ya kita anggap ini konsolidasi yang menyempit. Dan ini juga nominal besar sehingga kalau kita mau swing kita juga harus menjaga ekspektasi gitu ya. Nah ini potensi upside jika dia rebound ke resist upper line gitu ya, itu sekitar 10% dengan catatan kenaikannya sampai dengan bulan depan ya gitu. Itu kalau dia sampai dengan bulan Oktober gitu ya, dia semakin turun ya karena ini semakin menyempit ruangnya. Dan saham ini kalau dia swing cukup agresif ya. Jadi untuk harga saat ini relatif berada di support ya bisa dikatakan support uptrend line minor. Ini uptrend line di dalam seperti ini ya, di dalam sebuah konsolidasi seperti ini. Ya toh? Nah. Jadi kalau kita melihat dari sini kemungkinan Anda bisa dapat harga yang risknya Anda proteksi bisa sangat-sangat kecil ya. Misalkan Anda proteksi, Anda bisa beli di harga sekarang misalkan risknya itu relatif kecil. Buat kami kecil ya, tapi ada sebagian orang yang nggak mau loss, ya ini besar gitu. Ya nggak mungkin juga ya, nggak loss di saham nggak mungkin. Ya, sekali lagi itu saham bukan fixed income gitu ya. Yang jelas pasti ada risikonya. 4% di 4750 ya. Jadi saya agak banyak mendapati member baru itu masih banyak yang mengira saham itu mudah dan gampang dan seperti fixed income gitu ya. Saya bilang silahkan Anda beli deposito saja ya. Kalau nggak mau cut loss, nggak mau memanage risiko, jangan ikut YF gitu ya. Gampang aja Anda deposito atau ya RDPU gitu ya, yang agak-agak tinggi dikit gitu ya kan. Nah, kalau saham nggak bisa seperti itu. Sekalipun Anda big caps ataupun blue chip atau apapun lah, sama aja, semua ada resikonya. Oke. Tolong dong bahas saham Astra International ASI, bagus nggak untuk invest jangka panjang dan di harga berapa sekarang? Apakah masih murah? Sudah sering saya bahas, saya nggak mau membahas lagi soal Astra. Sudah saya ulang-ulangin bahwa ya Astra itu sangat tergantung dengan otomotif dan batu bara ya kan. Oke, jadi Anda bisa tonton ulang pembahasan kami. Sekali lagi kalau Anda mau tanya investing, saran saya Anda lihat dulu pembahasan terakhir, di mana toh lihatnya semua prediksi kami pasti dipublikasikan ya. Kalau Anda nggak mau nonton banyak-banyak ya Anda masuk ke Telegram, Anda cari ASII gitu kan. Ini pembahasannya ya kan. Kapan terakhir dibahas? 13 Agustus. Ada nggak ini? Nih ya. Ya toh? Atau ya yang sebelum-sebelumnya Anda tonton aja. Ya, investasi itu cenderung relatif lama berubahnya. Ya kan? Sudah saya kasih poin-poin pentingnya aja. Batu bara belum bullish, ya kan? Kemudian otomotif masih dalam tekanan karena masih kami anggap sebagai ya suku bunga tinggi itu bisa menyebabkan ini ya lesunya penjualan, dan juga belum lagi seperti yang mungkin Anda sudah ketahui ya, masuknya ya kompetisi dari Tiongkok ya kan untuk sektor otomotif. Jadi segmen itu ya pastinya sedikit banyak akan tertekan. Belum lagi dari daya beli, belum lagi dari yang lain-lain, faktor-faktor yang lain. Ya mungkin sekarang ini juga kondisi perekonomiannya mungkin secara angka masih bagus, tetapi mungkin ada PHK di sana sini dan sebagainya, menyebabkan ya akan banyak pengaruhnya karena Astra ini dia ya produknya apa Anda tahu ya, bukan sesuatu yang ya gampang atau mudah untuk dijual dengan kompetisi yang gila-gilaan dari Tiongkok ya. Silahkan Anda cek saja. Yang jelas kami sudah sering kali berbahas. Kami khawatir kalau kami
wah orang ini sukanya menjelek-jelekan Astra, bukan berarti kita menjelek-jelekan seperti itu, tetapi memang ditanya ya kita jawab apa adanya. Apa yang menurut kami seperti itu ya, seperti itulah. Silahkan Anda cek ya. Oke. Tolong bahas saham salah satu yang dimiliki 9 naga Indonesia, yaitu BRPT untuk trading. BRPT itulah ya. Mau 9 naga, mau 9 ular, apa 9 apa kayak gitu ya. Oke, untuk trading saya rasa saham ini mulai keluar dari konsolidasi menyempitnya. Mulai, belum terkonfirmasi, tetapi ini sudah mulai ya bisa dikatakan meretest ya, 1140 itu merupakan resist yang cukup penting, meskipun ini kemungkinan probabilitas untuk dia breakout ya ini sudah di atas 50% seharusnya, karena dia sudah, kalau kita perhatikan di time frame kecil, dia sudah membentuk sebuah high low ya. High low ini memang menjadi sebuah pertanda atau sinyal bahwa kemungkinan dia bisa membreakout sebuah resist yang ada di atasnya. Nah, kemudian potensinya adalah ke 1275. Kalau kita swing di sini di area support 1200-an ini, kemungkinan ini sudah amat cukup untuk kita tradingkan ya. 8 sampai dengan 13%. Jadi ya cukup menarik lah. Dengan risk ya sekali lagi ada proteksinya di 1080. Oke. Tolong bahas TAPG, fundamental cukup bagus, dividen oke, tapi kenapa sideways terus ya? Kita lihat Triputra ya. Oke, berarti investing ya. Oke itu oke kita lihat dulu oke atau tidak ya gitu loh ya kan, oke nggak sih gitu. Nah ini kemarin 2020 sampai dengan 2022 kita lihat dulu ini dari mana, apakah dari palm oil? Oh ya, ini yang terbesar dari palm oil, dari sawit, ada rubber ya. Nah ini kenapa kok konsolidasi, karena ya seperti yang Anda tahu ya. Kita harus lihat dulu palm oil ya kan. Nah ya, kita lihat dulu di sini seperti apa sih dia, apakah dia juga konsol atau bullish gitu loh. Nih ya, dari 2022 memang seperti ini kondisinya. Oke. Konsolidasi kan? Nih. Oke. Nah, makanya ya kan? Saham-saham ya ini masih bagus, banyak saham CPO, sawit yang lain downtrend. Nah, ini bisa dikatakan ini mulai naik ya, mulai naik, dan ini mungkin ya menyesuaikan dari fundamentalnya juga ya. Dilihat dari kuartal 2 ini sudah mulai bagus kembali ya gitu. Jadi kenapa kok konsolidasi ya, karena CPO-nya emang konsolidasi gitu loh ya. Makanya kalau saya menyarankan kalau Anda mau invest di commodities, maksudnya saham yang dia punya revenue terbesar adalah komoditas, ya ada cek aja komoditasnya sedang apa, sedang tidur, sedang jongkok, atau sedang tiarap gitu ya. Itu ya pertama SOP-nya seperti itu. Kalau kita memperhatikan untuk jangka panjang ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, nanti fundamentalnya akan dipengaruhi oleh komoditas tersebut gitu loh ya. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Apakah Koka menarik untuk swing? Oke. Konsolidasi ya sepertinya. Kalau kita lihat di sini nominalnya kecil ya, di bawah 70. So ya ini nggak rekomen. Kami tidak merekomendasikan saham di bawah 70 sebagus apapun sahamnya. Jadi kalau sekarang ini swing, kok saya rasa ini swingnya sedang swing ke bawah, swing turun. 59 ini tembus bisa ke 51. Saran saya tunggulah dia naik di atas 70. Saran saya seperti itu. Tolong bahas saham SMGR untuk swing trading harus masuk di harga berapa? Terima kasih sebelumnya, semoga Pak Yef dan tim sukses selalu. Terima kasih doanya. Oke, SMGR untuk swing ya. Bagusnya masuk di angka berapa? Oke. Seperti yang Anda lihat di sini SMGR sedang berusaha menguji sebuah
resist dinamis EMA 60 ya. EMA yang kita gunakan sejak 2017, sejak GIFTOK ini ada 2016 bulan Desember. Karena ini indikator yang saya pakai bertahun-tahun yang lalu sebelum ada YF ya kan. Makanya saya pakai apa adanya, saya pakai ini ya. Nah, kalau saya lihat di sini, kalau kita mau trading di saham ini, kan ini saham ini sebelumnya dia downtrend. Dan sekarang ini dia relatif berada di dalam sebuah koreksi. Koreksi itu ada yang koreksi cenderung naik, ada koreksi mendatar. Nah, semen Indonesia ini, dulu namanya semen Gresik, ini dia cenderungnya konsolidasi dengan kecenderungan naik. Nah, sehingga ya dengan EMA 60 sebagai pengunci atau penentu, jika dia naik di atasnya, kita pakai time frame weekly coba ya. Nah, ruangnya ini bisa dilihat berapa persen. Ya, 5.200 itu adalah target profit atau pullback dalam jangka pendek menengah. Ya, kita bilang jangka pendek menengah itu ya bisa di extend sampai dengan lebih dari 20 hari atau di atas 1 bulan. Jika breakout dari 4.200. Strateginya gimana kalau mau swing trade? Saya akan sarankan tunggulah breakout. Agar apa? Agar ruangnya terbuka atau kuncinya sudah dibuka. Ya kan? Mungkin kalau Anda trading di saat ini bisa nggak? Bisa, tetapi ya ruangnya terbatas di 4.200 ini, belum tentu di breakout juga gitu kan. Kemudian kalau dia bisa breakout, ya kan kita nggak muluk-muluk juga, kita mau trading nggak sampai ke 5.000 lah misalkan. TP terdekat di 4.600 sampai dengan 4.700. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak Yep, apakah PTMP menarik untuk swing? Kita lihat ya. Sedang swing naik ya. Nah, ini kita lihat berapa persen dia punya potensi. Terdekat EMA 60 itu 15%, jadi ya sangat menarik secara upside. Untuk risk Anda bisa proteksi di 79, itu 5%. Cukup menarik. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silahkan tulis kembali saham apa yang menarik untuk dibahas di FTalk selanjutnya. Berikan keterangan, berikan pertanyaan, konsultasilah seperti halnya Anda bertanya, Anda mau trading saham ini, mau investasi saham ini ya. Jangan hanya cuma bahas saham A, bahas saham B. Mohon maaf, kita tidak bisa membahas seperti itu. Baik, sudah saya bahas semua, sudah saya jawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Mohon maaf apabila mungkin jawaban saya ini tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Semoga Anda bisa memakluminya ya. Dan apabila ada yang kurang, silahkan Anda tadi komen lagi ya. Dan silahkan dianalisa lagi, buat trading plan kalau Anda mau trading, buatlah investing plan kalau Anda mau investasi ya, dan jalankan itu dengan baik dan benar, disiplin, konsisten ya. Semoga Anda diberikan keberuntungan dengan menjalankan hal tersebut. Selamat malam dan selamat beristirahat.